Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Alfirohma dari kelas B22. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan multimedia pembelajaran dari video rukun Islam. Tujuan presentasi kali ini yaitu memberikan pemahaman tentang cara membuat multimedia pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, dalam presentasi ini juga akan dibahas langkah-langkah penyusunan lesson plan yang terintegrasi dengan penggunaan media multimedia agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan materi pendidikan agama Islam dapat disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa, sekaligus membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Komponen multimedia dan tujuan pembelajaran. Pada pembuatan multimedia pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa komponen utama, yaitu gambar animasi, teks, dan audio. Komponen-komponen ini dipilih untuk memudahkan pemahaman belajar siswa dan membuat pembelajaran pendidikan agama Islam lebih menarik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar siswa dapat memahami rukun Islam dengan cara yang menyenangkan. Dengan multimedia, siswa tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga melihat visualisasi langsung dari materi yang diajarkan. Struktur rencana pelajaran ada 3, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Pembuka terdiri dari salam dan doa. Selanjutnya pengantar atau apersepsi, mengenalkan materi rukun Islam. Selanjutnya yaitu ice breaking, melakukan aktivitas ringan untuk mencairkan suasana seperti bernyanyi. Yang kedua yaitu inti, terdiri dari pengenalan rukun Islam, aktivitas interaktif yaitu menggunakan lagu atau permainan untuk mengenalkan setiap rukun Islam. Selanjutnya yaitu diskusi ringan, mengajak anak-anak untuk berdiskusi dan berbicara tentang mengenai ibadah yang ada dalam rukun Islam. Yang terakhir yaitu penutup, evaluasi, yaitu mengulangi kembali dengan cara yang menyenangkan tentang apa saja yang telah dipelajari hari ini. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Metode pengajaran yang saya lakukan yaitu ceramah singkat dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua yaitu lagu dan permainan, yaitu saya menggunakan tepuk rukun Islam. Yang ketiga yaitu diskusi dengan pertanyaan terbuka agar anak-anak aktif berbicara. Dan yang terakhir yaitu visualisasi melalui gambar yang ada di layar televisi menggambarkan setiap rukun Islam. Tahapan pengembangan multimedia. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan pembelajaran yaitu mendefinisikan konsep rukun Islam yang ingin disampaikan kepada anak-anak, misalnya pengertian sholat, berwudu, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu memilih materi yang relevan, memilih materi yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak usia PAUD, menentukan target audiens, mengidentifikasi karakteristik anak PAUD seperti usia, minat, dan gaya belajar. Yang kedua yaitu desain, dan terdiri dari membuat storyboard, yaitu membuat sketsa sederhana untuk setiap slide di Canva. Kedua yaitu memilih template yang menarik dan sesuai dengan tema keagamaan. Yang ketiga yaitu menentukan warna dan font, memilih kombinasi warna yang cerah dan menarik, serta font yang mudah dibaca oleh anak-anak. Yang ketiga yaitu pengembangan, yaitu membuat elemen desain seperti teks, gambar, icon, dan elemen grafis. Selanjutnya itu mendesain tampilan setiap slide, mengatur tata letak teks, gambar, dan elemen grafis lainnya agar terlihat menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya itu membuat animasi sederhana, menambahkan animasi sederhana untuk membuat presentasi lebih interaktif, misalkan gambar yang muncul secara bertahap atau teks yang berganti warna. Yang nomor 4 adalah implementasi, yaitu presentasi, mempresentasikan materi kepada anak-anak menggunakan proyektor atau televisi. Yang selanjutnya yaitu interaktif, yaitu memanfaatkan fitur interaktif Canva untuk mengajak anak
anak berpartisipasi, misalnya dengan meminta mereka mengklik gambar atau menjawab pertanyaan sederhana. Yang terakhir yaitu evaluasi. Observasi, mengamati respon anak-anak selama presentasi, apakah mereka antusias memperhatikan dan aktif bertanya. Selanjutnya yaitu tes sederhana, memberikan pertanyaan sederhana setelah presentasi untuk mengukur pemahaman anak-anak. Implementasi dan penggunaan. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama untuk anak PAUD, sangat efektif saat menyampaikan materi rukun Islam dengan bantuan video animasi, simulasi ibadah, dan presentasi interaktif. Anak-anak dapat lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran agama Islam dengan cara yang menyenangkan. Menggunakan gerak dan lagu seperti contoh tepuk rukun Islam agar anak mudah mengingatnya. Selain itu, simulasi ibadah seperti wudhu dan sholat, kemudian anak-anak meniru doa dan gerakannya. Yaitu observasi, memperhatikan anak-anak dalam menonton video dan menirukan gerakan tepuk. Yang kedua yaitu tes sederhana, melakukan sesi tanya jawab dengan menunjukkan gambar, lisan, atau gerakan dalam rukun Islam. Yang kedua yaitu umpan balik. Anak-anak antusias menonton video dan menirukan setiap gerakan tepuk rukun Islam, namun ada beberapa siswa yang memiliki fokus hanya sebentar. Kedua yaitu banyak siswa yang sudah hafal dengan lagu tepuk rukun Islam. Ketiga yaitu siswa masih perlu banyak latihan untuk menghafal doa dan gerakan seperti sholat, wudhu, niat puasa, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu guru perlu membuat metode menyenangkan dan menarik agar anak mudah dalam menirukan gerakan dan doa. Keberhasilan dan tantangan. Keberhasilan yaitu terdiri dari meningkatkan pemahaman anak tentang rukun Islam. Selanjutnya yaitu suasana belajar menjadi menyenangkan, menumbuhkan cinta terhadap agama Islam. Tantangan ada beberapa, yaitu membuat video yang berkualitas, durasi perhatian anak. Yang ketiga itu pemilihan bahasa yang sangat sederhana agar dipahami anak. Dan yang terakhir yaitu membuat ide terbaru agar selalu menarik perhatian anak. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya untuk pendidikan anak usia dini, memiliki potensi yang sangat besar. Video presentasi rukun Islam yang telah dikembangkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam meningkatkan minat belajar anak, mempermudah pemahaman konsep, menanamkan nilai-nilai agama, membuat pelajaran lebih menyenangkan. Dan rekomendasi, meskipun penggunaan multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam telah menunjukkan hasil yang positif, masih ada beberapa yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses pembelajaran, yaitu variasi media, melibatkan anak secara aktif, merancang sesuai dengan perkembangan usia anak. Untuk kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.